Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bumi Dokter. Saya Agustia. Saya Rizky Ramadan. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok saya, kelompok 7, tentang mencari struktur dari teks ekspresi persuasi dari teks persuasi dari koran. Yang pertama beritanya yaitu media harus tetap relevan di era yang terus berubah. Kemenangan isu. Teknologi informasi dan telekomunikasi yang terus berubah. Media massa harus mampu melakukan perubahan agar kehadirannya tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Di tengah gempuran disrupsi teknologi, media cetak tetap mendapatkan pembaca asalkan ada perubahan dalam isi dan penyajian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kenapa paragraf pertama termasuk pengenalan isu? Karena pengenalan isu merupakan biasanya terdapat di paragraf pertama. Selanjutnya rangkaian argumen. Nantinya ada rangkaian argumen. Jangan pernah puas dengan keadaan yang sudah kita capai, kata Presiden Komisaris Perskom Berita Satu Media Holdings BCHE Enggas Tiasto Lukita pada perayaan hari ulang tahun HUT ke-24 majalah Investor Selasa 20 tanggal bulan 9 2022. Ulang tahun majalah Investor jatuh pada tanggal 16 September. Selanjutnya masih rangkaian argumen pada paragraf 3, yaitu berada dalam satu ekosistem yang sudah terbentuk. Majalah Investor akan tetap hadir melayani pembaca lewat laporan mendalam yang disajikan setiap bulan. Majalah Investor adalah salah satu media di bawahnya bendera BSHM. Produk BSHM lainnya adalah Investor Daily, Berita Satu TV, Investor ID, dan Jakarta Tanglobe ID. Selanjutnya masih ada rangkaian argumen di paragraf 4, yaitu majalah Investor mampu bertahan di tengah perubahan, kata CEO BSMH Rio Abdurrahman. Karena segmen pembaca yang tepat, majalah Investor menjadi referensi investasi para pelaku pasar. Usia 24, majalah Investor menunjukkan bahwa kedalaman tidak bisa dikalahkan oleh kecepatan bisa dikalahkan oleh kedalaman, ujar Rio. Dari rangkaian argumen paragraf 2 yang termasuk rangkaian argumen, yaitu pada kalimat jangan pernah puas dengan keadaan yang sudah kita capai, kata Presiden Komisaris Berita Satu Media Holdings. Kemudian pada paragraf 3, yaitu maaf ya. Kemudian paragraf 4 itu ada pada kalimat majalah Investor mampu bertahan di tengah perubahan, kata CEO BSMH Rio Abdurrahman. Kemudian ada ajakan. Kedalaman, ujar Rio. Ke depan, kata Rio, kecepatan. Membantu kedalaman dan keduanya tidak boleh saling membunuh, melainkan saling melengkapi. Ekosistem yang sudah terbentuk harus bisa dimanfaatkan oleh semua media yang ada di BSMH untuk bertumbuh, memberikan kontribusi kepada masyarakat. Ajakannya pada paragraf 5 ajakannya itu ekosistem yang sudah terbentuk harus dimanfaatkan oleh semua media yang ada di BSMH untuk bertumbuh, memberikan kontribusi pada masyarakat. Kemudian masih berita yang sama, yaitu penegasan kembali. Penegasan kembali yaitu majalah Investor lahir pada masa krisis 1998 saat ekonomi minus 14%, inflasi 70%, kurs Rp16.000 per dolar Amerika Serikat, suku bangsa 60% dan PDB per kapita US dollar 650.
Ibarat bayi yang lahir pada masa krisis demikian Rio, majalah investor mestinya memiliki kemampuan untuk tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat membaca. Penegasan kembali, kenapa paragraf 6 termasuk paragraf kembali? Karena paragraf 6 itu akhir dari paragraf. Jadi penegasan kembali biasanya di paragraf akhir. Kemudian ada berita kedua. BRI menanam targetkan tanam 1,75 juta bibit pohon produktif hingga 2023 untuk pengurangan emisi karbon. Warna isu PT Bank Rakyat Indonesia Perseru Tbk secara aktif melakukan upaya pelestarian lingkungan untuk mendukung capaian komitmen pemerintah terhadap target net zero emission Indonesia di tahun 2060. BRI menginisiasi program BRI Menanam sebagai wujud nyata kepedulian terhadap lingkungan serta bentuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat khususnya pelaku UMKM sejalan dengan komitmen penerapan bisnis yang selaras dengan environmental, sosial dan governance. Oke, kenapa paragraf 1 dari berita yang berita kedua termasuk pengalihan isu? Karena seperti biasa pengalihan isu itu berada di paragraf pertama. Nah, selanjutnya ada rangkaian argumen. BRI Menanam merupakan inisiatif BRI dengan menyalur bibit pohon bagi setiap nasabah yang menerima kredit dari perseroan. Program ini sekaligus menjadi bentuk kontribusi BRI dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan TPB atau Sustainable Development Goals SDGs. Indonesia Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan program BRI Menanam diharapkan menjadi lokomotif aspek ekonomi, lingkungan dan sosial bagi masyarakat nasabah yang berhak mendapatkan kredit harus berkomitmen menanam dan merawat bibit yang kami berikan. Harapan kami 2 tahun lagi ini terus ongoing dapat lebih efektif menyerap karbon, ungkap Sunarso. Sejak diluncurkan pada 17 Agustus lalu hingga 16 September 2022, tidak hanya BRI Menanam telah menjangkau 1.702 desa berlian yang terbesar di daerah Indonesia. Adapun jumlah bibit pohon yang tersalur telah mencapai 376.959 bibit pohon. BRI Menanam menargetkan penanam lebih dari 1,75 juta pohon produktif yang dilakukan secara bertahap sebanyak lebih dari 750 bibit. Ditanam di tahun 2022 sekitar 1 juta bibit, lagi ditanam di tahun 2023. Untuk target tahun 2022 dari 750.000 sekitar 376.000 bibit disalurkan untuk lahan desa, 226.000 bibit untuk nasabah existing dari kredit usaha rakyat KUR BRI unit dan 181.000 bibit untuk nasabah baru dari KUR BRI unit. Rangkaian argumen pada paragraf kedua yaitu pada kalimat Direktur Utama BRI Sumarso mengatakan program BRI Menanam diharapkan menjadi lokomotif aspek ekonomi, lingkungan dan sosial bagi masyarakat. Selanjutnya ada ajakan. Penyaluran bibit pohon ini dijalankan oleh 799 BRI unit, 236 brand office, dan 17 regional office BRI di berbagai wilayah di Indonesia. Adapun jenis bibit tanaman yang diberikan ialah jenis pohon produktif sehingga selain dapat menyerap karbon, juga dapat memberikan nilai lebih bagi masyarakat karena buahnya dapat dikonsumsi. Adapun jenis bibit pohon yang telah dibagikan diantaranya adalah durian 33,64%, mangga 22,45%, alpukat 21,80%, jambu 5,79%, jeruk 2,39%, dan jenis pohon lainnya.
14,65%. Program ini juga dapat dijalankan bagi nasabah di perkotaan yang lahannya lebih terbatas dengan mengimplementasikan konsep umbar farming. Konsep ini dilakukan dengan penanaman menggunakan vertikal hortikultura, vertikal fallback, serta pemanfaatan botol bekas sebagai bentuk untuk meningkatkan kualitas lingkungan di perkotaan. Sementara kalau di kota kami akan membuat klaster-klaster, ternyata kebutuhan sayur di satu rumah tangga bisa dipenuhi sendiri dengan menanam pada media tanam umbar farming. Jadi upaya untuk menghijaukan kawasan perkotaan sampai di gang hingga desa-desa sudah sangat terbuka. Kemudian ada penegasan kembali, yaitu salah satu implementasi BRI menanam di perkotaan adalah terdapat sebanyak 100.000 paket bibit hortikultura yang disalurkan kepada 1.000 kelompok PNM Mekan yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. BRI sebagai lembaga keuangan juga berperan aktif dalam mendorong pembiayaan bagi sektor berkelanjutan berdasarkan SSG. BRI menjadi perbankan yang memiliki portofolio terbesar dalam menyalurkan kredit di sektor berkelanjutan. Penegasan kenapa paragraf berapa ini kayak terakhir merupakan penegasan kembali, karena penegasan kembali seperti tadi biasanya ada di paragraf terakhir. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.